Jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Selamat pagi Papa, Mama, dan anak-anak semua. Apa kabar? Tentu saja semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan SD Putra Nirmala hari Jumat tanggal 27 November 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa terkasih, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, hingga kami bisa bangun pagi hari ini dengan keadaan sehat dan penuh sukacita. Pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, bersama keluarga, teman, dan guru-guru kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan kami sehari-hari. Untuk sanak saudara dan semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, ya Tuhan, biarlah mereka juga dapat mendengarkan firman-Mu hari ini sebagai sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan mereka. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh, angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tak akan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Mama, Papa, dan anak-anak yang terkasih. Kita bersyukur karena dalam ajaran Katolik kita mempunyai orang-orang kudus. Kita mengenal orang-orang kudus. Baik orang kudus yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Baik yang dibeatifikasikan maupun yang tidak. Sebagai orang Katolik, kita pun memilih nama-nama orang kudus sebagai santa dan santo pelindung kita ketika dibaptis dan menjadi teladan untuk kita sendiri. Dari mereka atau dari orang kudus kita dapat belajar untuk setia kepada Yesus. Kesetiaan kepada Yesus tidak harus melakukan hal-hal yang hebat, tetapi bisa dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Orang kudus tidak hanya hidup di zaman lampau. Orang kudus tidak harus mengalami penganiayaan dan siksaan, bahkan menjadi martir karena mempertahankan iman. Orang kudus pun bisa saja hadir di zaman sekarang, dan hal ini bisa saja terjadi kepada orang-orang yang selalu menunjukkan kesetiaannya dan kecintaannya kepada Yesus. Seperti contoh Carlo Acutis yang pada Oktober yang lalu yang dibeatifikasi menjadi orang kudus. Dia adalah seorang remaja, seorang programmer komputer, tetapi dia sangat mencintai Yesus dengan sering
mengikuti Ekaristi, mengaku dosa setiap minggu, berdoa rosario setiap hari, dan bahkan tidak pernah meninggalkan Ekaristi. Ya, dan banyak hal-hal yang diperbuat oleh Carlo Acutis yang menunjukkan bahwa dia itu orang yang sangat mencintai Yesus. Ketika dia meninggal karena penyakit kanker darah, dan setelah bertahun-tahun dikuburkan dan banyak orang berziarah ke makamnya, dan banyak orang yang merasa kesesakan jadi terlegakan, orang yang sakit tersembuhkan. Nah, dengan begitu kuburan Carlo Acutis diteliti jenazahnya, dan ternyata jenazahnya itu masih utuh, dan hal itu menunjukkan bahwa Carlo Acutis adalah orang yang kudus. Dalam hidupnya ini dia ingin selalu berbuat baik, dan banyak hal yang patut kita teladani. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Hal ini mengandung arti bahwa dengan tetap setia kepada Yesus, kita tidak akan sia-sia. Tuhan selalu ada, dan yang kekal hanyalah Tuhan. Maka marilah kita semua selalu berbuat baik kepada sesama. Untuk anak-anak, sayangilah orang tuamu, cintailah seluruh anggota keluargamu, bantulah orang tuamu dengan sepenuh hati. Dan itu merupakan sebagai pengamalan dari firman Tuhan. Rajinlah berdoa dan rajin-rajinlah mendengarkan firman Tuhan, agar kita selalu ingin tetap bersamanya. Demikianlah Mama, Papa, dan anak semuanya renungan hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan dan selalu mendapat berkat-Nya. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih. Allah Bapa kami bersyukur karena kasih-Mu, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami mohon, hidupkanlah firman-Mu di dalam hati kami. Biarkanlah bertumbuh dan berguna bagi diri kami dan bagi sesama kami. Kami mohon anugerah kebijaksanaan dan kepekaan lebih lagi, terutama kesanggupan untuk menjalankan ajaran-Mu. Kuduskanlah kami Tuhan, jangan biarkan kami berpaling dari perintah-Mu. Berkati kami dalam keseharian kegiatan kami selanjutnya di tempat kami masing-masing, agar dapat membawa kebaikan bagi sesama kami. Doa yang kurang sempurna ini ya Bapa, kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Ibu punya pantun. Ibu Karen ke pasar bersama Lala. Anak-anak keren sekolah di Putra Nirmala. Sampai jumpa lagi pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.